Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Apa kabarnya yang sedang di rumah ya? Ketemu dengan Pak Farid. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama ini, Bapak akan menyampaikan satu mapel di kelas 11 pemasaran, yaitu mengenai pengelolaan bisnis retail. Nanti mapel bisnis retail ini kita akan berjumpa hingga kelas 12 ya. Jadi siap-siap nanti gak oleh-oleh sama Pak Farid ya. Oke. Jadi nanti di pengelolaan bisnis retail kelas 11 nanti Pak Farid akan menyampaikan mengenai ini memahami bisnis retail. Jadi di KD pertemuan pertama di video ini Bapak akan fokus menyampaikan mengenai bisnis retail ya. Jadi anak-anak silakan dicatat di rumah, silakan dilihat, dipahami, karena nanti materi ini ada evaluasinya yang harus anak-anak kerjakan ya. Jangan lupa anak-anak yang di rumah, biar nantinya video Bapak dan juga SMK Ampel Ulum tetap hits ya. Jangan lupa like dan subscribe ya akunnya SMK Ampel Ulum Muncar. Ini akun resminya SMK Ampel Ulum Muncar. Nah, kembali ke KD pemahaman bisnis retail. Jadi indikator yang nanti anak-anak harus pahami adalah ini, mengidentifikasi pengertian bisnis retail. Yang kedua adalah mengidentifikasi fungsi bisnis retail. Dan ketiga adalah mengidentifikasi peranan bisnis retail, dan terakhir adalah apa sih prinsipnya bisnis retail. Nah, 4 indikator ini nanti akan Bapak sampaikan untuk 2 video di 2 pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang kali ini, video ini kita hanya fokus di pengertian dan fungsi dari bisnis retail. Jadi silakan dicatat ya. Oke, kita masuk di pengertian bisnis retail. Apa sih bisnis retail? Nah, jadi retail adalah suatu kegiatan pemasaran produk atau barang ya, baik itu berupa jasa juga bisa, produk bisa, barang bisa, tapi dengan eceran atau satuan langsung kepada konsumen atau pembeli, baik itu penggunaannya untuk rumah tangga atau mungkin pribadi atau mungkin untuk dijual kembali ya, atau untuk yang para mungkin sekarang lebih sering karena adik-adik di rumah online ya, online beli barang langsung dijual secara online, itu bisa dikatakan sebagai retail ya. Oke, kemudian retail menurut para ahli. Jadi kalau mungkin anak-anak ingin tahu ini retail itu menurut siapa aja yang pernah memberikan ide-idenya. Nah, yang pertama menurut Kotler, retail adalah ini penjualan eceran, aktivitas melibatkan menjual atau barang jasa kepada konsumen ya, yang sifatnya pribadi atau bisnis. Menurut yang kedua, namanya Berman dan Evans, yaitu kegiatan usaha bisnis yang tujuannya untuk memasarkan barang atau juga jasa kepada konsumen. Namun ini hanya untuk pribadi ya, kalau menurut Berman dan Evans. Dan terakhir ini menurut Levy and Mans, retail adalah satu rangkaian aktivitas atau kegiatan bisnis untuk meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Ya, ini adalah retail menurut para ahli. Ini silakan dipahami, dibaca, didengarkan, dilihat dan ditulis. Ya, karena selama video ini Bapak hanya bisa memberikan video seperti ini, nggak bisa menerangkan secara langsung. Jadi anak-anak harus silakan jeli untuk melihatnya. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini ya, fungsi retail. Nah, apa sih fungsi retail itu? Yang pertama, pastinya dengan adanya bisnis retail atau eceran di masyarakat, memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Karena dengan adanya retail, kita bisa membeli barang pribadi Pak Farid, kita bisa membeli barang secara eceran. Itu karena retail. Karena beberapa buku pernah disampaikan retail itu sama dengan eceran. Jadi kita beli secara eceran ya, secara itu ya, itulah retail. Fungsi yang kedua, retail itu apa? Adalah kemudahannya memberikan keuntungan bagi produsen dan grosir atau penjual eceran. Semakin banyak penjual secara eceran, maka peminatnya atau konsumennya akan semakin banyak, karena kebanyakan konsumen itu membeli secara grosiran gitu ya. Yang berikutnya, apa sih fungsi dari bisnis retail? Adalah sebagai peran langsung dalam mempromosikan produk. Artinya apa? Akan mempermudah
jika barang itu dijual secara eceran ya, karena sifatnya adalah pembeli bisa membeli dengan jumlah yang sedikit, yang harusnya beli banyak bisa dibeli dengan eceran atau retail. Nah, yang terakhir fungsinya adalah dengan adanya retail menawarkan aneka jenis barang dan harga yang beragam. Jadi dengan adanya sistem retail, maka barang-barang yang dijual itu bisa beragam. Produsen pun atau pembeli pun bisa membeli dengan pilihan harga yang banyak. Apalagi dengan adanya banyak sekarang menjual secara retail atau browser atau eceran, konsumen bisa memilih barang itu. Kalau amin anak-anak di rumah suka beli di secara online, di Shopee atau sebagainya, anak bisa melihat barang-barang itu di berbagai macam harga. Itu adalah fungsi dari bisnis retail. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah pertemuan Bapak yang pertama mengenai apa itu bisnis retail, fungsinya seperti apa, dan kemudian retail murah toko. Bapak berharap anak di rumah silakan dipahami. Jika memang belum paham, silakan diputar lagi video ini. Insya Allah nanti ilmu retail ini bisa anak-anak manfaatkan. Baik itu nanti habis ini ketika pandemi seperti ini bisa anak-anak manfaatkan untuk jual beli di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya anak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi Bapak di WA-nya bisa, atau mungkin nanti silakan mengerjakan evaluasi soalnya di waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja.